Inilah Setetes Ilmu dari Ustadz Abdullah Zain LCMA. Selamat mengikuti. Beberapa ibadah di dalam agama kita, tata caranya secara lahiriah itu mirip. Tata caranya secara lahiriah itu mirip. Misalnya, antara sholat zuhur dengan asar. Sholat zuhur dengan asar jelas berbeda. Ini buat zuhur, ini buat asar. Atau juga zuhur, asar, isya. Ini berbeda. Antara zuhur sama asar sama isya itu berbeda. Akan tetapi, secara lahiriah, gerakannya, bacaannya itu sama. Secara lahiriah, gerakannya, bacaannya sama. Antara sholat zuhur dan sholat asar, sholat isya, semuanya 4 rakaat. Di tengah-tengahnya ada sujud tahiyat, di tengah-tengahnya ada duduk tahiyat awal. Kemudian juga di rakaat pertama ada suratan, ada Fatihah, ada suratan. Rakaat kedua juga demikian. Rakaat ketiga dan keempat cuma ada Fatihah saja. Rukuknya sama, sujudnya sama. Secara lahiriah sama antara zuhur sama asar sama isya. Begitu pula sholat subuh. Secara lahiriah sholat subuh sama qobliyah subuh sama secara lahiriah. Secara penampilan luarnya, kulitnya sama. Dalam tanda kutip, sama. Jadi antara subuh dengan qobliyah subuh, gerakannya sama, bacaannya mungkin juga sama, kemudian zikir-zikir wirid-wiridnya di dalam sholatnya, rukuknya, sujudnya sama. Yang untuk membedakan, sesuatu yang digunakan untuk membedakan antara ibadah-ibadah yang mirip tadi secara lahiriahnya adalah niat. Adalah niat. Sehingga kalau misalnya ada orang sholat zuhur, ya, di waktu zuhur, dia berniat untuk melakukan sholat zuhur, bukan untuk melakukan sholat isya. Walaupun bentuknya sama kayak sholat isya. Atau seorang pagi-pagi, sekitar jam 7-an, dia bangun, pergi ke masjid atau di rumah, sholat 2 rakaat. Di dalam hatinya dia berniat untuk sholat duha. Dan ini bukan sholat subuh, karena dilakukan pada waktu duha. Ini fungsi yang pertama. Jadi fungsi yang pertama dari niat adalah untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Atau, kata para ulama, untuk membedakan antara ibadah dengan adat, kebiasaan. Antara ibadah dengan adat, kebiasaan. Contohnya gini. Saya yakin banyak di antara kita yang setiap harinya mandi. Bahkan mungkin banyak di antara kita mandi sehari 2 kali atau bahkan mungkin lebih dari itu. Itu apakah ibadah atau bukan? Jawabannya itulah adat, kebiasaan. Kita mandi itu kebiasaan. Kebiasaan itu artinya ya secara asal tidak mendapatkan pahala atau tidak berdosa. Ya. Orang mandi biasa aja, nggak dapat pahala juga nggak dosa juga. Secara asal seperti itu. Akan tetapi di dalam agama kita ada mandi namanya mandi untuk menghilangkan hadas besar. Misalnya orang junub, atau orang selesai haid, atau orang selesai nifas. Ini diwajibkan di dalam agama kita untuk mandi. Nah, mandi itu adalah ibadah. Mandi untuk membersihkan hadas besar. Yang tadi disebutkan entah karena junub, entah karena haid, entah karena nifas. Nah, mandi karena hal-hal ini yang saya sebutkan ini sebuah ibadah. Terus membedakannya gimana Ustaz? Antara mandi biasa sama mandi ibadah. Antara mandi kebiasaan sama mandi ibadah. Membedakannya bagaimana Ustaz? Niat. Membedakannya adalah niat. Makanya seseorang yang akan mandi besar, dia harus niat. Beda sama orang mandi biasa, nggak perlu niat. Orang mau mandi pagi, mau berangkat kantor, atau sore hari, mau maghriban mandi. Nggak perlu niat dia, karena mandinya mandi biasa. Tapi kalau misalnya dia mandinya niatnya adalah untuk menghilangkan hadas besar karena junub atau karena yang lain-lainnya, maka dia harus pakai niat. Kerabat Muslim, hari ini kita baru saja mendapatkan setetes ilmu. Insya Allah, kita akan hadirkan kembali setetes ilmu